Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang punya range di angka 9 sampai 10 juta rupiah. Nah, di harga seperti ini, sebenarnya kalau kalian mau pilih bro ya, pilihannya banyak, tapi yang pasti di dalam laptop di harga seperti itu umumnya pakai kalau nggak Ryzen 5, ya pasti pakai Intel Core i5. Tentunya dari berbagai merek itu juga punya konfigurasi beda, minplusnya yang nantinya akan juga kita compare di dalam review kali ini. Tapi di sini mau saya informasikan juga bahwa kalau kalian cari sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Semisal kuliah atau kerja, kalian benar-benar tahu laptop itu akan kalian pakai buat apa. Contoh use case-nya laptop ini kalian pakai untuk kebutuhan kerja yang sudah pasti intensitasnya tinggi, kemudian kalian sering mobile bawa kemana-mana dan butuh baterai awet. Use case itu cocok untuk kalian beli di HP yang kita bahas sekarang. Tapi, semisal teman-teman kebutuhannya itu untuk belajar memenuhi data atau kalian hanya belajar sesuatu yang baru, contohnya buat sekolah atau kuliah, nah pakai laptop ini bisa dibilang ini kayaknya terlalu mewah sih, karena laptop ini juga menyentuh hampir di angka 10 juta rupiah. Dan yang pasti di seri HP yang kita bahas, tipe lengkapnya adalah seri HP 14 EM0530 atau EM0531AU yang memiliki dua buah varian warna. Nah, yang kita bahas ini bro, dia warnanya gold, semisal teman-teman nggak cocok, ini ada juga warna silver. Kemudian kalau kita lihat, laptop ini dia itu punya dua buah benefit utama. Yang pertama, laptopnya performa oke, plus desainnya cakep, enteng, minimalis. Nah, di sini sebelum kita ngebahas soal desainnya, saya mau fokus dulu ngomongin bahwa performa laptop ini sudah enak dipakai buat kerja, termasuk teman-teman yang intensitasnya sangat tinggi sekali. Karena dapur pacunya, laptop ini pakai Ryzen 5 7530U yang punya 6 core per 12 thread dan kecepatan maksimal di angka 4,5 GHz. Vega-nya pun, prosesor ini dia punya AMD Radeon Vega 6 yang bisa kita lihat kemampuannya dan bisa kita tingkatkan lewat penambahan memori. Sebab untuk memori laptop ini dia udah punya dua keping. Dua keping ini dia unik bro, dia 4x2, jadi secara performa ini juga akan mendukung lebih cepat untuk kebutuhan multitasking dibandingkan kalau teman-teman hanya menggunakan laptop yang memiliki RAM 8GB tapi dia pakai satu keping. Terus misal teman-teman ada yang bilang bahwa oh kalau dua keping ini jadi kalau kita mau upgrade 4GB-nya gak kepake dong, teman-teman gak usah khawatir. Harga RAM lagi tinggi-tingginya, jadi ini masih bisa kita tukar tambahkan supaya harganya ini semakin terjangkau. Kemudian harga DDR4 juga masih lebih relevan dibandingkan DDR5. Kemudian kalau untuk softwarenya laptop lengkap, ada Windows 11, ada Office 2024, termasuk garansi panjang selama 2 tahun spare part dan 2 tahun servis. Nah, enaknya laptop ini bro ya, selain kita bahas soal performa tadi, secara tampilan desain ini juga cakep. Simple, elegan, tapi tetap minimalis. Teman-teman bisa lihat bro ya, yang kita bahas ini kan dia warnanya gold. Nah, gold ini dia hanya cuma ada perbedaan pada cover luar. Sementara kalau kalian beli yang warna silver, semuanya juga silver di bagian palm rest hingga bagian penutup bawah. Yang saya notice di sini jadi bagus adalah tampilan laptop ini, bagian palm rest-nya itu dia senada dengan keycap. Nah, warna silver ini bro dikombinasikan dengan warna abu-abu terang. Jadi kalau kalian pakai ini kerasa kayak kelihatan bersih, tidak gampang kotor. Termasuk keyboardnya ini juga dia punya backlight warna putih yang lampunya ini bisa kita sesuaikan kecerahannya. Jadi kalau teman-teman ingin warna backlightnya lebih lama, kita bisa tes setting tuh di tombol F4, bisa nyalanya di 30 detik, 3 menit atau selalu menyala. Tombol powernya dia menjadi satu bro ya di bagian pojok kanan atas. Terus untuk touchpadnya ini feelingnya juga comfort banget, enak klik kanan klik kiri, geser ke bagian atas. Layarnya ini bagus, tapi dia punya dua POV menurut saya. Karena hardware laptop ini dia kan pakai SVA bro ya, jadi punya kelemahan sama kelebihan tergantung teman-teman manfaatnya gimana. Misal kita pakai laptop ini di ruang publik, layar SVA ini akan memberikan dampak positif bahwa dia akan menjaga privasi dari orang yang tidak dihadapannya secara langsung. Nah, gambarnya gimana? Kalau kita lihat dari samping, dia gambarnya akan sedikit meredup.
Cuman minusnya layar ini bro, kalau kalian pakai semisal untuk nonton film rame-rame atau nonton bola, nah kalau view yang dilihat dari pinggir ini kerasa kurang nyaman. Jadi tergantung teman-teman ingin ngambil dari sisi yang apa. Tapi yang jelas untuk kebutuhan meeting online, kameranya dia juga cakep, resolusi Full HD 30 fps dan juga ada privacy shutter fisik yang terletak di bagian atas. Hasilnya cukup jernih, termasuk kalau teman-teman kebutuhannya buat copy paste data, laptop ini punya colokan lengkap. Mulai dari USB, kemudian Type-C, port HDMI, jack 3.5, sampai colokan buat ngecas. Catatannya, minusnya laptop ini di Type-C-nya itu dia hanya bisa untuk copy data only. Nggak bisa buat ngecas, nggak bisa juga buat DisplayPort. Namun pas kita bongkar di bagian dalam, laptop ini punya komponen pendukungnya bagus. Yang efek sampingnya adalah pas kita geber yang berat-berat, suhunya tetap stabil bro, hanya mencapai di angka 44 derajat Celcius, cuman kerasa anget dan nggak panas sama sekali. Nah, sistem laptop ini padahal kalau kita lihat dia hanya memanfaatkan single fan, kemudian single exhaust dan single headpipe, tapi nyatanya dipakai berat nyaman, kalian main game tipis ini juga proper. Geser ke bagian baterai, laptop ini dikasih kapasitas baterai 3 sel 41 Wh yang mampu bertahan sepanjang 10 jam 30 menit sesuai info yang ada di website resminya si HP. Namun kalau kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ya ini tinggal disesuaikan bro. Misalkan teman-teman buat nonton film, terus kalian juga browsing dan lain-lain, mungkin dia real use-nya bisa digunakan di 5-7 jam, tinggal disesuaikan sama selera. Tapi yang jelas untuk ngecasnya laptop ini bisa cepat karena didukung sama charger yang sudah support fast charging dengan daya 65 watt, colokannya bulat seperti ini. Oke teman-teman, seperti biasa di segmen ini kita akan compare laptop yang kita bahas versus kompetitor lain. Dan kali ini tolak ukurnya kita cari spek yang plek ketiplek sama. Nah, dari tolak ukur ini kita nemu satu brand yang sama persis, yaitu punya Lenovo di tipe Lenovo V14 G4 ABP yang harganya juga mirip-mirip bro, dia di angka 9 juta kecil sampai 10 juta rupiah. Nah, jadi kalau kita jajarin speknya itu kurang lebih sama seperti ini. Terus kalau kita lihat menangnya Lenovo dibandingkan HP, dia itu punya VRAM VGA yang bisa kita maksimalkan hingga di angka 2 GB. Tapi menangnya si HP, dia itu ada di tampilannya menurut saya ini jauh lebih cakep, minimalis. Terus laptop ini pun memiliki slot memori 2 dan Lenovo dia cuma punya 1 slot aja. Jadi kalau kita pakai tanpa harus di-upgrade, laptop ini masih lebih relevan untuk kebutuhan software intensitas tinggi yang datanya itu banyak dan buntu setiap hari. Nah, kalau kita tarik mulai awal sampai akhir, menangnya laptop ini selain desainnya cakep, performanya bagus, harganya juga bisa dibilang kompetitif, tidak sampai 10 juta rupiah. Ya, situ aja bro ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Bungkus kawan.